Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, kejujuran itu semakin langka memang. Hal ini tercermin dari perilaku orang-orang yang menjalankan bisnis. Lihat saja saudaraku. Yesus berkata begini, Matius 5 itu ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Memang Tuhan Yesus menekankan pentingnya kejujuran. Firman Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bekerja dengan jujur. Ketika kita berlaku jujur, maka Tuhan akan memberkati dengan lanjut umur. Sebaliknya orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang berlaku setia dikenanya. Bagaimana mungkin saudaraku kita bisa minta Tuhan memberkati kecurangan yang kita lakukan? Ya itu jelas tidak mungkin. Kalau toh saudara merasa diberkati itu pasti bukan dari Tuhan. Itu namanya kita mencobai Tuhan saudaraku. Firman Tuhan juga mengajarkan sesulit apapun bisnis kita, pekerjaan kita, seketat apapun persaingan yang kita hadapi, dan seberat apapun hidup kita, maka kejujuran tetap menjadi yang utama bagi kita. Katakan tadi, siapa berjalan dengan jujur, dia adalah takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai saudaraku kita mengorbankan kejujuran hanya demi mengeruk keuntungan yang lebih besar dan lebih banyak. Ya, memang kejujuran pada akhirnya akan mendatangkan upah. Bukan upah biasa saudara, tetapi upah yang datangnya dari Tuhan sendiri. Beranikah kita hidup jujur di tengah zaman yang moralitasnya hancur seperti sekarang ini? Saya tahu kejujuran itu sulit, tapi kejujuran akan menolong seseorang melewati masa-masa sulit. Kita sadar ketika kita berjalan dalam firman-Nya, maka kuasa firman itu akan menopang hidup kita. Ayub 8 ayat 6 berkata, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Orang yang hidup jujur adalah hidup takut akan Tuhan, hidup yang disertai Tuhan. Bahkan masa-masa sulit pun Dia akan bertindak. Dia akan memulihkan hak-hak kita. Nah, seringkali kita tidak berani bertindak jujur atau berlaku jujur. Karena ada banyak pertimbangan yang kita pikir, kalau aku jujur aku akan rugi seperti ini. Saudara dan saya perlu belajar untuk hidup jujur. Karena itu hidup yang berkenan. Ketika kita hidup jujur, masa-masa sulit, Tuhan akan memelihara hidup kita. Yuk, lakukan kejujuran, ketulusan dari hatimu. Jangan kok ikuti pikiranmu, karena pikiranmu itu kalau tidak dikendalikan dengan firman berbahaya itu saudaraku. Bapa, terima kasih kau menasihatkan kami di masa-masa sulit seperti ini. Engkau memberikan jawaban kepada kami supaya di masa-masa sulit kami terpelihara, kami tetap eksis, kami tetap diberkati Tuhan ketika kami hidup jujur. Ajari kami ini Tuhan untuk melakukannya. Kami tahu jujur itu sulit, tetapi kejujuran itu memelihara kami di masa-masa sulit. Itu bunyi firman-Mu karena kami adalah orang yang takut akan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjadi pelaku firman dan menikmati kuasanya. Tuhan memberkati.